Cok, ini Kalau kelas sore apa Cok? Pak nih. pam dulu lah ya. Lah, anjing kok. Coba makan di mana ya? Di luar lah ya. Makanya di dalam loh. Apa ya makan di sini? Empang Mas. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 14:10. Jadi mungkin langsung aja kita mulai ya teman-teman untuk sesi kita hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bang. Oke. Sebelumnya diingatkan kembali untuk teman-teman lain bisa diajak lebih ramai lagi. Karena sayang banget nih kalau misalnya nggak dapet ilmu kita yang hari ini benar-benar mahal sih bisa dibilang. Dan juga untuk teman-teman yang bisa diusahakan untuk on kameranya, bisa banget nih, boleh banget teman-teman untuk on cam gitu ya. Biar kita makin enak juga interaksinya, nggak kayak kita ngomong sama laptop doang gitu ya. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada abang-abang kita yang keren-keren banget ini sudah mau dan bersedia menyempatkan waktunya bisa sharing-sharing bareng kita mengenai lomba yang sedang kita ikuti ini. Untuk pendampingan kita juga gimana sih nanti strateginya, gimana frameworknya, gimana cara berpikir untuk menyelesaikan problemnya gitu kan, di permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi di lomba nanti gitu. Mungkin kita mau kenal-kenalan dulu kali ya sama abang-abangnya ini. Kita yang pertama boleh mungkin ini namanya Bang Miftahul Huda, tapi kayaknya gambarnya ini Bang Abdur ya. Iya. Halo semua. Halo. Oke, boleh Bang perkenalan diri terlebih dahulu berdua kan. Perkenalkan, saya Abdurrahman ya. Dari dari angkatan 21 gitu. Jadi ya saya di sini diundang sama Regi ya khusus untuk nyampein ya beberapa section kiat-kiat lah ya terkait Gamma Fest gitu. Ini ada sebelah saya ada rekan saya juga. Coba. Halo. Ya dia masih persiapan. Nah. Jadi ya boleh dilanjut ke Bang Amar ya. Coba Bang Amar mana? Saya hello dulu dong. Oke, boleh Bang Amar perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Suara kedengeran ya? Ya, perkenalan, namaku Amar dari Sensus 21, NIM-nya 121450012. Ya, gimana? Regi? Suaranya masuk ya? Tes. Coba. Oke. Jadi teman-teman, itu dia tadi sudah ada 3 orang di sini, yaitu dari Bang Abdurrahman, kemudian juga Bang Miftahul Huda, dan juga Bang Khairul Amar Sidik. Nah, for your information ya teman-teman, bagi mungkin yang belum tahu kali ya, jadi ketiga serangkai ini merupakan juara kedua
di Gamma Fest tahun 2024 sekaligus Best Metric nih teman-teman. Jadi di bidang DSC ya, Data Science Competition. Nah, jadi pas banget ketika kita hari ini pengen cerita-cerita, sharing-sharing mengenai gimana sih nanti caranya biar nanti bisa terselesaikan gitu problem-problemnya, gimana cara mencapai best metric itu, kemudian juga permasalahan-permasalahan apa aja nanti yang kira-kira bakal dihadapi dan cara-caranya, strateginya, kemudian pembagian-pembagian tugasnya gitu. Oke. Mungkin abang-abang udah siap belum? Oh ya, sekaligus kita menunggu abang-abangnya untuk prepare, diingatkan juga buat teman-teman untuk bisa siapin catatan dan juga siapin pertanyaan tentunya, biar nanti nggak nyesel kalau misalnya nanti ada yang masih dibingungin mau ditanyain lagi kan agak gimana gitu. Apalagi kita waktu untuk penyelesaian lomba ini bisa dibilang tahun ini cukup mepet ya. Kalau tahun kemarin itu di 30 hari biasanya untuk di project DSC itu. Tapi untuk tahun sekarang itu cuma 10 hari teman-teman. Nah, makanya dari itu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagaimana untuk planning untuk nanti di project-projectnya gitu. Meskipun nanti belum tahu mungkin ya project permasalahannya itu apa, tapi mungkin boleh ditanya sedetail-detailnya yang sekiranya teman-teman belum kebayang gitu, kira-kira nanti kayak gimana. Oke, disiapin ya teman-teman pertanyaan dan juga catatannya. Oke, boleh abang-abang untuk sesi kali ini kami persilahkan. Oke, kami share screen boleh ya, Regi? Boleh. Oke. Share screen ya. Gila sih, saya kaget sih. Soalnya kan DSC itu biasanya sebulan ya. Karena kan ngejalanin kodenya itu cukup lama ya kalau dibilang gitu. Tapi kalau misalnya dikasih waktunya itu 10 hari ya kalian harus prepare lebih awal gitu, ancang-ancang. Kayaknya kemarin sih saya lihat di IG kayaknya ada penambahan waktu ya untuk pendaftaran ya, makanya geser gitu. Bener ya Gi? Iya bener Bang, kemarin ada extendnya kalau nggak salah sampai tanggal 9 kok, 9 atau 14 ya. Kadang sih kalau kegiatan ini ya butuh banyak masa ya, jadi ya gitulah ya, tau lah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami bertiga gitu udah membuat sebuah kayak sharing aja gitu, PPT sharing gitu untuk kalian semua. Ya, kalian bisa juga ngikutin workflow dari kami gitu ya. Kalau misalnya kalian cocok, kalau misalnya kurang cocok ya kalian bisa implementasiin workflow yang lainnya yang kalian tuh nyaman aja lah gimana. Gitu. Tapi untuk di sini untuk pertama ya itu Bang Amar dulu kayaknya untuk menjelasin tentang alur lomba. Coba Bang Amar boleh dijelasin. Oke. Bentar. Oke, jadi pertama mungkin di sini bakalan sharing tentang lomba Gamma Fest khususnya DSC yang tahun lalu. Jadi ada apa aja tahapannya, terus di tahapan tersebut kita ngapain aja. Oke, mungkin yang pertama itu adalah tahap penyisihan. Tahap penyisihan ini kita menggunakan web Kaggle untuk submit dari hasil. Kalau dulu tuh case-nya kita datanya berupa data gambar gitu, terus kita disuruh untuk ngebaca jumlah suara. Jadi dulu case-nya itu adalah karena habis pilpres ya, jadi kayak kita mau ngedeteksi angka atau ngebaca angka dari jumlah suaranya, kemudian kalau nggak salah dulu itu di rata-rata atau apa gitu, terus ntar kita evaluasi, dan evaluasi itu hasilnya kita submit, hasil prediksinya kita submit ke dalam Kaggle. Mungkin biar lebih jelasnya izin take over ini ya, share screen ya, buat share screen Kaggle. Oke, jadi mungkin di sini untuk yang pertama ya. Jadi kalau misalkan di tahun 2024 kita tahap penyisian itu pakai Kaggle, di mana
Kaggle ini digunakan untuk menseleksi 5 tim dengan matriks evaluasi paling bagus, kemudian akan masuk ke dalam babak final. Nah, kalau misalkan di tahun 2024 itu ya, sesinya masuk nggak? Masuk Bang. Ya, jadi di tahun 2024 kita pengisiannya itu pakai Kaggle ini. Jadi pertama tentang Kaggle ini, pertama teman-teman itu ketika nanti dibagikan case-nya, itu ntar teman-teman bakal bikin tim di Kaggle-nya. Ini ada nama tim di sini, kemudian teman-teman bisa invite dari anggota tim teman-teman semuanya. Dan ini ya, kalau misalkan lomba itu semua rules-nya harus dipatuhin gitu. Jadi kalau nama tim ini minta nama tim kalian yang benar-benar didaftarin waktu awal, ya ikutin semuanya gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti hasil submission-nya bagus, ternyata nama tim teman-teman tuh nggak sesuai sama pendaftaran, itu bisa didiskualifikasi gitu. Jadi poin paling penting pertama ketika ikut lomba itu ikuti semua perintah atau rules yang berlaku dalam perlombaan tersebut. Jadi nggak boleh kayak misal kalau presentasi 7 menit ya harus 7 menit, nggak boleh lewat. Kalau lewat pasti ada hukum punishment-nya atau hukuman yang bisa ngurangin nilai. Jadi pertama ikuti semua rules-nya. Oke, lanjut. Teman-teman ketika udah buat tim, nah di sini ntar ada beberapa menu. Itu ada overview, data, discuss, leaderboard, rules, team, dan submission. Nah, di overview ini adalah ngejelasin case yang bakal teman-teman kerjakan untuk babak pengisiannya. Nah, ini secara umum ntar mungkin bakal di-spill sama Bang Abdul sama Bang Miftah secara teknikal itu gimana. Terus di sini ada data, ya. Jadi data yang bakal digunain itu emang udah disediain dari Gamma Fest-nya gitu, jadi panitianya. Kalau tahun kemarin mungkin aja bisa tahun ini teman-teman nge-scraping data mungkin aja gitu. Tapi kalau tahun kemarin kita datanya emang udah dikasih dan kita tinggal pre-processing, kemudian bikin model dan melakukan prediksi. Ini menu data. Terus abis itu ini ada discuss. Nah, discuss ini teman-teman bisa kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan Kaggle ini, teman-teman bisa diskusi di sini juga. Nah, ini leaderboard. Nah, di leaderboard ini ada 2 macam. Leaderboard itu ada public dan ada private. Jadi nanti teman-teman ketika udah berhasil membuat solusi dari solusi prediksi, nanti teman-teman bakal submit. Nah, submit ini biasanya kalau tahun kemarin 1 hari itu dibatasin 3 kali. Jadi teman-teman bisa manfaatin 3 kali submisi itu untuk ngelihat bagaimana performa dari model yang teman-teman buat. Nah, setiap submisi ntar teman-teman lihat bagaimana prediksinya, terus dievaluasi apa yang perlu diimprove. Nah, teman-teman bisa improve di situ. Nah, ini submisinya kayak gini. Jadi ntar teman-teman tinggal submisi aja di sini, masukin file, terus habis itu submit. Dan filenya itu harus sesuai dengan formatnya. Ya, kalau di sini format submisinya adalah seperti ini. Jadi harus sesuai, karena kalau nggak sesuai nanti bakal nggak kebaca gitu sama Kaggle-nya. Nah, setelah submisi nanti ketika lomba berlangsung itu masih dilihatin public score. Nah, bedanya public sama private apa? Public sama private itu membagi data testnya. Kalau public itu 30% dari data test. Nah, kalau private itu 70% dari data test. Ini di random, kita nggak tahu 30%-nya yang mana, 70%-nya yang mana, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika nanti disubmit, teman-teman hanya bakal dikasih lihat 30% dari data tes teman-teman, evaluasinya kayak mana. Nah, ntar teman-teman bakal dilihatin peringkat dari hasil submisi teman-teman. Nah, tapi ketika untuk next step-nya, untuk next round atau babak finalnya itu diambil dari private score-nya. Nah, private score itu adalah sisa dari data testnya. Tadi kan 30% itu digunain untuk public. Nah, 70%-nya itu bakal digunain untuk private score yang nggak bisa teman-teman lihat ketika lomba berlangsung. Jadi skor private ini bakal keluar ketika lomba selesai. Dan
inilah yang akan menentukan apakah teman-teman lulus atau enggak. Jadi belum tentu ketika teman-teman di sini di nomor 1, bisa aja di 70% data sisanya prediksi teman-teman itu lebih jelek gitu. Bisa aja peringkatnya bisa turun. Tapi bisa aja teman-teman mungkin di publiknya 30% data tesnya mungkin di posisi 6, masih ada kemungkinan teman-teman itu bisa naik karena proporsinya lebih besar di private score. Jadi private score ini 70% yang bakal digunain. Nah, kalau itu dari private score ini bakal diambil 5 tim. 5 tim inilah yang akan masuk ke dalam babak final. Nggak tahu kalau sekarang, biasanya tuh kalau di lomba-lomba data science kayak gini, selain dari private misalkan Gamma Face yang tahun kemarin, itu ini yang bakal digunain untuk menseleksi tim yang akan lolos ke babak final. Dan base matrix itu diambil dari nilai private score paling bagus. Nah, ini kita itu alhamdulillah dapat di peringkat nomor pertama di private score, dan public score juga alhamdulillah kita di peringkat pertama. Jadi karena emang evaluasinya kosong, dan jangan lupa itu kalau misalkan di sini kan sama nih, itu berdasarkan siapa paling cepat untuk submit. Jadi kalau misalkan teman-teman berburu base metric juga, ya harus cepat untuk dapetin skor evaluasi paling bagusnya. Nah, selesai di tahap ini, teman-teman kalau misalkan di Gambus yang kemarin itu masih sama, menggunakan case yang sama untuk di babak finalnya. Di babak final itu kita ngelakuin presentasi apa yang kita telah kerjakan di babak penyisihan. Dan itu secara umum itu dijelasin di booklet ya. Jadi tinggal ikutin aja apa yang ada di booklet untuk babak finalnya. Jadi di sini kita bikin presentasi, kemudian di presentasi tersebut kita ada tanya jawab, dan kita juga buat laporan sebelumnya gitu. Dan proporsi untuk penilaiannya kayak gini, waktu kemarin tuh 40% untuk presentasi, terus tanya jawab juga 40%, dan laporannya 20%. Pokoknya kalau misalkan di lomba rules-nya kayak mana, ikutin semuanya, jangan ngelanggar aturan yang ada di lomba, karena bisa berakibat fatal kayak diskualifikasi atau nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk di muka mungkin bisa dilanjut dari Bang Abdul. Apa lagi yang dicari? Oke, thank you Bang Amar nih, kayaknya insight-nya banyak banget nih. Ya, Bang Beb. Nah, next ya. Ini nih sebenarnya teman-teman ini DSC semua apa digabung semua ya? Peggy bisa dikonfirmasi dulu. Halo? Peggy ada? Tes. Peggy. Gimana Peggy? Tes. Halo Bang. Ini semuanya masuk sini semua ya, grup yang SAC, SEC, terus segala macam itu masuk sini semua. Iya, jadi kalau misalnya yang DSC itu diwajibkan untuk join ini, tapi kalau misalnya untuk yang lain itu boleh, tapi opsional gitu Bang. Oke, jadi umum aja ya kita bahasnya ya, karena kan ada kawan-kawan juga yang dari lomba lain gitu ya. Cuman untuk DSC kayaknya udah dipahamin ya dari segi teknisnya dari Bang Amar tadi, gimana cara ininya, apa namanya, submitnya segala macam, kita ngetahuin kegel gitu. Tapi di sini kita umum aja gitu, karena kan semua itu kan diawali dengan masalah gitu ya. Ya kita identifikasi pertama itu ya masalahnya gimana sih. Yang pertama dari datanya gitu, kita ketahuin dulu nih datanya itu data tabular kah, data apa kah gitu. Gitu juga pas essay nanti gitu. Kalian tuh diwajibkan untuk ngetahuin dulu datanya gimana bentukannya. Nah sama kalian metodenya itu kalau misalnya essay itu lebih milih sendiri kayaknya ya, gitu, milih sendiri. Kemarin tuh kayaknya ditentuin juga nggak sih datanya? Enggak, kayaknya nggak tahu ya, kurang tahu ya, karena kan kita DSC gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian bisa nentuin datanya sendiri, kalian bisa nyari metode sendiri gitu yang essay. Tapi kalau untuk DSC kalian harus banyak explore gitu. Explore gimana caranya
nyelesain suatu masalah dengan masalah yang udah ditetapkan gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan, bentuk datanya agak lain kah gitu. Ya emang gitu. Namanya juga lomba kan, nggak semua orang bisa nyelesain. Kalau semua orang bisa nyelesain namanya tugas gitu. Ya intinya gitu. Pokoknya kalian harus explore dan out of the box lah ininya berpikirnya. Bukan di dalam suatu apa ya? Pakai modul, berdasarkan modul pakai ini aja lah, enggak. Kalian harus banyak explore lebih dari itu. Terusnya kalian tuh harus cari tahu gitu loh. Kalau misalnya data kayak gini, ada nggak sih permasalahan yang kalian bisa selesain gitu dengan data yang jenis yang sama gitu. Kalian bisa nyari di internet gitu. Terus juga nyari-nyari di jurnal. Apakah ada nggak sih dengan data yang bentuknya kayak gini itu bisa diolah dengan metode yang sama pada jurnal tersebut gitu. Nah ini pertimbangan juga ya, kebanyakan juga kenapa sih orang-orang sekarang pakai metode deep learning gitu. Ya karena metode deep learning sekarang itu bisa teranah yang lebih akurasinya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya teman-teman masih machine learning segala macam ya teman-teman pakai data-data yang sedikit saja gitu. Tapi kan kalau lomba ini ada tarafnya gitu. Semakin rumit kalian nyelesain masalah, ini ingat ya. Semakin kalian rumit nyelesain masalah itu maka ada poin plus dari sisi juri gitu. Dan semakin unik metode kalian tuh untuk nyelesain suatu masalah, poin plusnya tambah lagi gitu. Makanya harus akuisisi dulu nih metode kita ini gimana dari data yang ada gitu. Kalau nggak cari metode yang relevan gitu. Ya, intinya gitu aja. Terus juga ini tambahan aja, jurnal harus baca. Nah itu cari misalnya kalau ini mengolah data ya jurnal computer science biasanya. Itu tuh harus dicari-cari, baca-baca gitu. Update terbaru di jurnal biasanya Scopus segala macam. Itu harus update terus gitu. Nah terus kalau misalnya udah buntu banget gitu, boleh kalian tanya sama dosen gitu. Boleh nanti kalian tanya sama kakak tingkat untuk bertanya gitu. Dapat solusi ya kalian terapin. Kalian yang lebih paham. Dapat solusi pinter untuk time executionnya gitu masing-masing. Hari ini ngapain gitu. Hari ini ngapain gitu. Nanti pembagiannya kayak gitu. Tiap lomba itu punya timeline masing-masing ya. Kalian harus next ya. Nah ini strategi timnya gitu. Jadi ya kalau mau berkata strategi ya kalian harus punya pemikiran tersendiri ya. Karena kan kalian ngebuat suatu tim pasti ada basically gitu ya. Basic kenapa sih kalian milih timnya orang-orang itu gitu. Ya nanti strategi kalian ya satu optimis aja gitu. Ya gue mau pakai apa ya gitu. Pertimbangin kalau misalnya ngolah data ya bisa pakai Python gitu. Kalau kalian kurang enak sama sintak kayak Python, kalian bisa ngubah ke R gitu ataupun yang lainnya gitu. Asal nggak pakai SQL aja ya. Nah terus kira-kira dapat nggak insight gitu. Jadi kalian harus ngeraba-raba dulu gitu. Jadi kalian harus ya pintar-pintar kalian nyari polanya gimana gitu. Karena kan udah kita diajarin walaupun diajarin di kuliah tuh sedikit ya ada banyaknya juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian dengerin perkataan dosennya banyak gitu. Nah, itu bisalah kalian tuh menerka-nerka gitu. Bagaimana sih cara ngambil insight yang baik gitu. Nah, terus ya kalian eksekusi coba dulu aja gitu. Modal nekat tuh penting loh untuk keberlanjutan gitu. Karena kalau gak ada modal kayak gitu ya kalian nggak akan jalan, kalian nggak akan bisa nyelesain suatu masalah gitu. Habis itu yakin bisa nih deketin orang-orang yang universitas lain gitu. Kalau misal kalian bersaing di lomba gitu. Sama kalian tuh jangan lupa untuk explore jurnal gitu. Sama doa lah yang paling penting lah. Karena kan kita semua beragama ya. Gak ada yang gak beragama gitu. Ya doa lah yang penting gitu. Oke next ya. Nah terus ini tim planning ya. Namanya tim planning artinya kalian punya rencana masing-masing. Nah ini kalian tuh ngeliat potensi masing-masing. Kalian udah netapin kan siapa ketua kalian gitu. Siapa yang paling bisa ngehandle tim kalian gitu. Jadi planning tuh perlu nih. Satu efisiensi dari segi waktu, kedua efisiensi dari segi solusi gitu. Nanti kan dampaknya banyak gitu ya kalau ada planning gitu. Jadi ya pembagian tugas. Oh ternyata gue baca jurnal, lu baca apa gitu segala macam. Itu boleh. Tapi yang ditekankan di sini adalah planningnya itu berurutan ya. Jadi sehari ini harus ngerjain apa,
besok harus ngerjain apa. Ada juga yang sifatnya paralel gitu, ada yang nyari dulu, ada yang nyari jurnal dulu, ada yang dieksekusi langsung pakai metode lama, ada yang juga. Nah itu terserah kalian nanti workflow-nya gimana gitu. Terus juga kapan aja kita bisa meet. Nah ini dia, kalau bisa meet nih kadang-kadang aduh sorry ada kendala gitu. Nah, ini harus kalian rembukin lagi. Kalau kalian pengen serius untuk dapetin kemenangan ya, itu bisalah kalian rembukin nih. Sering-sering meet lah intinya, sering ngobrol, sering sharing. Oh gue dapet ini, gue dapet itu. Nah itu bisalah untuk kalian untuk capai lebih bagus gitu ya dari segi hasilnya nanti gitu. Kalian sering-sering aja meet sama teman kalian gitu, sama satu tim kalian itu. Nah, teman kalian boleh lah rembukan beberapa tim gitu, bagi-bagi gitu boleh gitu. Terserah kalian nanti gimana atur kalian senyamannya gimana gitu. Terus juga kalian harus fokus selesaiin satu masalah gitu. Kalian punya 2 algoritma gitu, dua-duanya harus dites gitu. Kalau satu doang yang bisa, ya satu ini harus nyusun, yang satu ini harus harus nulis gitu, training ya. Itu boleh tuh. Yang penting kalian tuh harus paralel lah sifatnya. Karena kan ini cuma 10 hari gitu. Dan juga kalau esai, kalau misal waktunya mentok ya kalian baca jurnal itu sekarang udah banyak ya pakai AI itu bisa membaca jurnal itu buat ringkasannya aja ya. Cuman kalau tulisan nah, esai itu jangan pernah pakai AI. Karena kalian ketahuan soalnya. Ingat ya. Kalau misalnya pakai AI ya pasti ketahuan udah detectable gitu. Sekarang tools dosen tuh lebih canggih daripada tools yang AI yang resmi gitu. Dia tuh punya tahu lah segalanya. Apalagi ya lombanya di universitas besar tuh nggak mungkin lah dia punya tools yang abal-abalan gitu kan. Itu deteksinya. Terus juga kira-kira kapan selesai ya, timeline lagi ya. Kalau kalian penting bisa menyisihkan waktunya dengan baik gitu. Kalau DSC ini semakin cepat dia lebih bagus gitu ya, lebih bagus dalam segi akurasi, dia semakin bagus, dia ngunci dia. Kalau misal kalian mentok kayak tim kami tadi, itu ngunci dia. Kalau kalian dikejar sama orang lain, dia nggak tetap ngunci di nomor 1 itu. Nah, kalian cepet-cepetan di situ, dapetin algoritma terbaik, dapetin evaluasi terbaik gitu. Nah terus kalau misalnya esai itu kalian harus perhatiin lagi. Kalian ngumpul terakhir nggak masalah, kalian ngumpul dia tuh ngumpul paling hampir nggak masalah. Yang penting kalian tuh wajib tahu gimana penulisan yang disesuaikan sama si penyelenggara. Kalian harus tahu gimana KBBI-nya, terus baiknya gimana. Karena tulisan kalian tuh cerminkan pemikiran kalian gitu. Kalau misalnya di dalam esai gitu. Ya terus runtut lah sekiranya untuk penulisan gitu. Ini selanjutnya Bang Amar ya, karena beliau ini sangat semangat gitu dulunya. Yuk Bang Amar, silakan. Waduh, nggak, yang paling semangat dulu Bang Miftah sih sebenarnya. Ya udah Bang Miftah aja yang nggak ya udah. Untuk yang ini eksekusi metode ya. Mungkin secara general untuk membahasnya. Jadi kalau misalkan di lombanya itu kalau nggak salah ada berapa ya? Kalau dulu ada 3 sih. Dulu ada esai, ada visualisasi, sama ada DSC gitu. Nah kalau tadi ya dari segi strategi terus kemudian planning teman-teman udah ada gitu. Ya berarti eksekusi dari metodenya gitu. Misal kalau misalkan visualisasi ya teman-teman tinggal olah datanya, kemudian bikin visualisasi, terus kemudian dilihat yang bagus untuk visualisasi seperti apa, terus minta saran ke temannya, terus dan seterusnya gitu ya tinggal dieksekusi terus dievaluasi. Terus kalau misalkan DSC di sini kita perlu sabar ya dari segi runningnya kan cukup lama, terus habis itu kita perlu nyiapin berbagai planning terkait dengan eksekusi metode. Kalau misalkan yang metode plan A kita masih jelek, kita harus bisa untuk cari plan lain, kita cari untuk improve metode kita biar lebih bagus dari segi evaluasinya. Nah, biar kita rasa kita tertantang kalau di DSC itu kita ada leaderboard gitu. Jadi leaderboard itu kan real time ya. Jadi setiap saat itu bakal ke-update
ketika ada yang submit, ntar ada yang kalau submit nilainya bagus, evaluasi bagus, dia bakal naik ke atas, naik peringkatnya naik gitu. Nah dari situ kita bakal termotivasi untuk untuk cari metode yang bagus agar evaluasi kita tuh nggak kejar sama yang tim-tim lain gitu. Jadi itu jadi motivasi kita buat cari metode yang paling bagus lah. Dan metode yang bagus itu bisa dicari dari kita membaca referensi itu bisa banyak ya. Tadi dari Bang Bur juga bisa nyaranin kalau misalkan jangan malu lah bertanya ke siapapun gitu, baik ke dosen atau kakak tingkat kalian yang mungkin paham terkait dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Siapa tahu dari hasil diskusi teman-teman nemuin jawaban dari permasalahan yang teman-teman hadapi waktu itu gitu. Terus bisa juga cari di ya kalau misalkan kita ya paling kayak GitHub, terus habis itu dari referensi jurnal paper kayak gitu, itu kayak tadi bisa di resume dari pakai AI gitu untuk dapetin insight-insight dari paper-paper tersebut. Terus kita coba untuk implementasi dari ke kode kita. Nah, ntar kita evaluasi lagi gimana hasilnya. Kalau misalkan masih ada yang bisa diimprove ya improve lagi gitu. Oke, next. Nah, terus habis itu insight. Nah, ini insight sebenarnya berkaitan sama dengan eksekusi metode tadi. Kita udah coba untuk beberapa metode, kita lihat gimana evaluasinya, hasilnya gimana, apakah bisa digunain atau enggak, bagus atau enggak, terus apa yang perlu diimprove. Nah, itu kita coba lihat di situ semuanya. Kita bisa evaluasi bareng-bareng. Kalau dulu kita tuh lumayan jauh jaraknya, jadi waktu itu kita diskusi hampir setiap malam dan sampai jam kita begadang untuk diskusi terkait dengan metode kita, hasil evaluasi kita, kira-kira apa yang kita bisa lakuin untuk kedepannya, pembagian tugasnya seperti apa. Nah itu kita coba untuk diskusi lewat Meet. Bahkan kita juga waktu itu sempat ngundang juga beberapa temen dari cutting juga buat ngasih masukan sama apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari pandangan mereka kayak mana, dan kita bisa dapat insight juga dari mereka. Terus kita bisa coba untuk evaluasi metode kita, terus kita coba submit lagi. Ya, terus kita akhirnya dapat yang lumayan bagus lagi di DSI kemarin. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk Bang Miftah. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelumnya saya mau disclaimer ulang. Tadi kan udah dikasih tahu juga ya sama Bang Abdur, kalau kalian boleh ngikutin flow ini, boleh juga enggak, boleh juga kayak merancang sendiri lah. Nah, sebenarnya iya benar ya, kalian tuh boleh ngikutin, boleh enggak. Yang lebih bagus itu kalian enggak ngikutin. Karena apa? Ini ngelatih cara penyelesaian kalian ya. Belum tentu flow kami ini atau yang kami saranin ini lebih bagus daripada yang kalian buat gitu. Karena kan setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Yang slide sebelumnya tadi udah dapat insight. Misal kalau kita udah dapat insight nih, nah kita bisa buat nih strategi baru. Nah, di sini bagian ini itu sangat penting. Ini sangat penting. Ini yang menguji pengetahuan kalian, mulai dari teknis atau teoritis dari suatu metode. Kalau kalian semakin dalam pengetahuannya dari segi teknis, experience atau teoritis, ini bisa ngasilin strategi baru yang lebih variatif, lebih banyak lah, atau yang lebih logis, atau yang lebih yang kira-kira bisa lebih akurat dari yang sebelumnya gitu. Nah, di sini ini kalau DSC itu ya kebanyakan kita kan bermainnya di pengenalan pola ya, deep learning atau machine learning gitu. Nah, kalau kalian tahu dari segi metodenya secara dalam, secara ya kayak udah expert banget lah,
Nah, itu bisa ngasilin strategi-strategi baru yang menurut kalian kayak, mantap nih berdasarkan pengalaman sebelumnya nih, strategi sebelumnya. Kayaknya ini strategi yang ini bisa nih untuk memperbarui ya kekurangan dari strategi sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah mentok gimana nih? Gitu kan. Bertapa dulu nih. Ya kalau udah mentok, solusi akhir ya tanya ke seseorang, bisa ke dosen atau ke siapapun itu yang kira bisa membantu gitu. Lanjut. Oke, nah dari semua yang udah dilakuin ya ini udah termasuk umum, ya diulang-ulang aja gitu. Ini cari kan, kalau di DSC itu kan kita walaupun nyoba strategi baru tapi di leaderboard itu kan tetap yang terbaik yang kita ambil, jadiin keuntungan tersendiri dari metode pakai Kaggle itu ya, penggunaan Kaggle itu. Nah, jadi dari kesimpulannya ini sebenarnya intinya itu explore yang jauh, apapun lah di-explore, mulai dari nyari-nyari metode atau mendalemin suatu metode atau apapun itu yang bisa membantu dari poin-poin tadi gitu. Ya sebenarnya udah umum lah, kayak semua orang juga tahu lah, jangan kudet lah intinya ya. Oke. Mungkin itu saja ya dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyain aja. Mungkin kami emang nggak membahas secara teknis dalamnya gitu. Kalau itu bisa ditanyain. Kalau misal kalian mau bertanya tentang teknis, itu bisa di pribadi aja ke kami. Oke, itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Regi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk abang-abang semua, Bang Abdur, Bang Miftahul, dan juga Bang Amar, sudah ngasih insight-insight yang baru sih buat kita ini. Gimana caranya strategi-strateginya biar kita bisa mendapatkan ide yang out of the box gitu kan. Dan tadi kalau misalnya dibilang kalau misalnya udah mentok banget gitu kan, bisa tanya ke orang-orang sekitar. Nah, inilah fungsinya dari kita adain AlgoWave ini teman-teman, karena kita siapin wadahnya buat teman-teman yang mungkin sudah mentok, yang nggak tahu ini kira-kira bagusnya kayak gimana ini gitu kan. Nah, di AlgoWave ini makanya nanti kita adain sesi mentoring gitu kan. Nanti bakal ada mentoring dan teman-teman bisa nanya-nanya gitu. Nanti kira-kira kayak gimana ini bagusnya gitu kan. Oke, nah kalau misalnya di sesi sharing session tanpa tanya jawab itu maka bisa dibilang bukan sharing session sih. Nah, oleh karena itu kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen nanya gitu terkait lomba ini, strategi ataupun tantangan mungkin yang kemarin dihadapi atau gimana gitu, boleh banget. Boleh resign, perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian baru pertanyaannya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ayo yang mau bertanya. Oke. Syahrialdi. Boleh on mic diperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Ardi dari angkatan 23. Saya izin tanya Bang, kan kita pasti presentasi untuk jurinya. Nah, untuk presentasi itu ada nggak sih Bang tips-tips yang apa gitu yang harus dibahas atau harus ke intinya gitu? Terima kasih Bang. Oke, Syahrialdi ya. Pertanyaannya bagus ya. Terima kasih pertanyaan buat teman-teman juga bisa dengerin ya. Jadi kalau buat presentasi itu, ini kayaknya template itu sama ya untuk setiap tim karena menjunjung tinggi integritas ya dulu itu. Kayak misalnya semua
tim tuh template-nya sama, jadi gak ada subjektivitas sendiri dari suatu orang gitu. Jadi untuk template seragam aman ya, jadi tergantung isi kalian yang disampaikan gitu. Terus untuk tadi metode ya, benar nggak? Iya Bang. Oh iya, metodenya kalian biasanya nanti ada kriteria tersendiri gitu untuk nyampein, misalnya bagian metode gitu ada di breakdown oleh juri, nanti ada ketentuan tertentu. Nah kalian tuh highlight yang paling penting dari misalnya judul kalian kayak gini, terus juga pendahuluan kalian harus gimana gitu. Yang penting kalian tuh harus ngikutin panduan gitu. Nah terus kemudian kalau untuk dari segi bagus dari penilaian juri, kalian tuh ringkas di dalam tulisan PPT-nya, namun bisa dipahami sama juri secara langsung. Entah kalian buat step by step, entah kalian tuh buat panah-panah itu kan kayak orang terlihat lebih atraktif ya. Oh ternyata dari sini ke sini gitu. Atau kalian buatnya bersusun item, cuman nggak banyak secara tulisan, tuh bisa jadi metode gitu. Cuma kalian harus highlight yang paling penting dari power kalian lah di dalam esai maupun yang segala macam ya. Kayak lomba DSC juga nanti perlu untuk presentasi di akhirnya gitu. Itu udah menjawab belum? Syahrial ada ya? Udah menjawab? Sudah Bang. Oke. Mau pertanyaan lagi Bang? Oke, boleh. Menurut Abang pas presentasi itu kita lebih menekankan metode kita atau hasil interpretasinya gitu Bang, atau harus imbang kita menjelaskan? Kamu di di lomba apa nih? Di DSC sama visual. Visual ya. Kalau DSC dulu ya saya bahas ya. Kalau DSC itu lebih ke arah metode kalian. Nah kalian tuh harus bisa ngeyakinin juri bahwasanya metode kalian ini bagus gitu loh. Gitu. Jadi harus kalian fixkan lah gitu. Gimana caranya nyampein yang terbaik gitu. Apalagi kalian nanti kalau udah di leaderboard udah bagus, ya kalian harus highlight metode saya ini loh gitu. Jadi saya harus pede gitu. Jadi pede untuk nyampein ke dosen, ke juri bahwasanya ini nih metode saya ini bagus dan cocok untuk problem yang ada gitu. Kalau untuk VSC sendiri atau visual tuh saya kurang tahu ya gimana, cuman karena dia tekanin visual berarti kalian harus lebih nekanin interpretasinya gitu. Jadi kalian harus bisa menjelasin juga kenapa sih ada di balik visual ini bisa diterjemahin seperti ini gitu. Karena kan yang baca dari visual ya, karena visual itu biasanya orang-orang awam gitu. Jadi orang-orang awam tuh harus paham gitu loh dengan apa yang kalian tampilin, itu kalian yang terima, yang kalian bisa sampaikan ke masyarakat gitu. Semakin kalian sederhana dan semakin dipahami, ya kalian bisa lebih memikat untuk juri untuk dipilih menjadi pemenang gitu. Gitu sih. Gimana, Sari? Sudah cukup Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih buat Bang Abdur dan juga Syahril untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Jadi sedikit melengkapi ya teman-teman untuk mengenai presentasi gitu ya. Mungkin ini untuk teman-teman yang VSC ya, atau sebenarnya semua juga butuh presentasi gitu ya. Kayak DSC, VSC, SI juga kalau nggak salah butuh presentasi. Nah tapi untuk itu nanti kita bakal adain juga sesi meeting untuk gimana caranya presentasi yang baik gitu, gimana caranya agar audiens yang kita tuju itu nangkep apa yang kita sampaikan gitu. Itu nanti bakal kita adain juga meetnya. Tapi karena di sini kita itu lagi tahap penyisihan, jadi kita mungkin sekarang lebih fokus ke arah pembuatannya dulu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang DSC itu pembuatan projectnya, kemudian untuk teman-teman yang VSC itu pembuatan posternya, kemudian untuk teman-teman yang ESC itu esainya gitu. Nah kita terfokus untuk itu dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai bagian itunya, kita bakal adain meeting untuk ya yang cara presentasi yang baik tadi. Nanti kita bakal cariin juga mentornya yang sekiranya mumpuni untuk hal tersebut. Oke.
Itu dia. Kemudian ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman? Ayo nih, dimanfaatin mumpung lagi ada abangnya yang bisa kita cari-cari, kita garuk-garuk ilmunya, kita gali-gali ilmunya maksudnya. Ayo teman-teman, ada nggak nih? Feel free aja untuk tanya-tanya ke kita gitu. Tuh. Ayo nih, mungkin yang masih bingung banget gitu terhadap gimana sih alur lombanya gitu. Seperti tadi udah jelasin juga sih. Mungkin saya ingin tanya ini sih Bang, mengenai tadi framework timnya gitu Bang. Bisa tolong lebih detailin lagi nggak Bang untuk DSC ini? Kira-kira kita ini kan 3 orang nih Bang. Nah 3 orang ini mungkin tugasnya tuh apa aja yang seharusnya, walaupun mungkin nanti tuh sebenarnya bisa menyesuaikan aja gitu Bang ya. Tapi mungkin boleh dijelasin gitu Bang, biar teman-teman juga bisa apa ya, itu tadi kalau misalnya ada tugas, mereka bisa bagi tugas dan nggak menumpuk semua orang ngerjain satu tugas sehingga tugasnya nggak selesai gitu Bang. Mungkin boleh dijelasin peran-perannya setiap orang gitu Bang. Oke. Saya izin jawab ya, Regi. Jadi kalau tugas lebih ke arah ini ya, peran tim ya, setiap orang ngapain aja gitu. Nah, kalau itu sebenarnya tergantung kasus ya. Kasus yang kita kerjain itu apa. Kalau untuk kemarin, itu tuh kan kami disuruh membuat deteksi pemilu ya, surat pemilu itu C1 itu kalau nggak salah namanya. Nah itu secara otomatis. Nah metrik, jadi kita kan pakai metrik regresi ya, kesalahannya ya, sebenarnya klasifikasi cuman pakai metrik regresi karena itu kan yang dideteksi adalah angka yang muncul itu. Nah kemarin itu kami bertiga itu ada nih ya tugas yang kita bertiga itu selesain bersama gitu, misalnya kayak anotasi. Kami kan pakai ini ya, algoritma deteksi objek. Jadi kita butuh anotasi atau pelabelan lah. Nah, karena datanya itu lumayan banyak ya. Nah, itu data tren itu ada 500-an kalau nggak salah. Nah, kami bertiga itu bareng fokus ke itu dulu. Baru membuat source code. Kalau untuk membuat source code mah siapa aja lah bisa. Nah, satu lagi nih. Karena dulu itu kami belum kenal notebook Kaggle. Jadi kami pakai collab itu terbatas untuk GPU-nya. Jadi ya satu orang bisa training inilah satu model gitu. Kalau kita misalnya mau buat beberapa varian model gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk rancangan tim itu tergantung kasus ya. Menurut saya ya semuanya ya termasuk kalian itu bisa lah membuat rancangan tim terbaik sendiri versi kalian masing-masing gitu, berdasarkan pengetahuan setiap individu, skill, experience atau apanya gitu. Nah itu saya yakin lah kalian bisa buat sendiri kalau misalnya nanti ada case-nya gitu, udah muncul gitu kasusnya. Dan kalau sekarang kan kita belum tahu nih kasusnya, jadi tugas-tugasnya apa itu ya masih belum tahu juga harus ngapain gitu. Bisa jadi kan sama kayak kemarin, bisa jadi tugas NLP, bisa tugas apa aja gitu, tabular datanya ya. Ya mungkin itu aja ya. Kalau untuk tim yang penting dikerjain. Terus kalau ada tugas yang bisa diparalelin, yang kata Bang Albir tadi, itu dilakuin. Karena paralel tugas itu bisa bisa membantu banget lah dari segi waktu. Apalagi kalau kita misalnya metrik kita bagus dan itu pertama itu udah kita nggak bisa digeser di Kaggle itu. Jadi waktu juga berpengaruh gitu. Mungkin itu saja dari saya. Apa ada yang kurang? Kalau ada yang kurang boleh ditanyain lagi untuk Regi. Apa sudah cukup? Oke, aman Bang, udah cukup. Udah mulai terbuka sih untuk gimana framework timnya gitu.
Oke. Oh ya, buat teman-teman semua, di sini saya akan mengirimkan link untuk absen ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk absen. Jangan lupa juga untuk melampirkan screenshot dari Gmeet ya teman-teman ya. Di kolom komentar saya kirim linknya ya. Oke, sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh persilahkan untuk raise hand. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo nih teman-teman, mumpung ada abang-abangnya yang bisa ngejelasin kita gitu, gimana biar kita lebih terbuka juga gitu mengenai lomba ini, yang mungkin masih baru nyoba awal-awal atau mungkin yang lebih pengen memperdalam lagi, itu boleh banget coba didiskusin di sini teman-teman. Oke, siapa tuh yang resen? Boleh silakan. Ada tadi yang resen? Oke, Bang Nawaf, silakan Bang Nawaf. Izin tanya Bang, kenalin nama saya Nawaf Abdurrahman dari Angkatan 22. Jadi untuk perlombaan sendiri secara garis besar Bang, izin tanya, ada sejauh yang pernah saya ikutin sih cuman klasifikasi doang tuh Bang. Ada nggak sih Bang di kasus lain tuh lombanya itu kayak yang lain, misalkan kayak segmentasi, kalau enggak regresi gitu, atau mungkin menyangkut dengan time series gitu. Jadi kan mungkin teman-teman di sini kan juga masih ada yang baru pertama kali ikut lomba ya. Jadi mungkin bisa dijelasin Bang sebenarnya DSC itu ngapain aja sih Bang? Kira-kira tujuan dari kita atau objektif kita untuk menyelesaikan suatu proyek itu apa sih gitu Bang? Mungkin itu aja sih Bang dari saya. Oke, Nawaf, dari tadi yang akhir apa Nawaf? Kurang dapat poinnya. Kayak suaranya gembang gitu. Oh iya Bang, jadi objektif kita itu sebenarnya ngapain aja sih di DSC itu Bang? Untuk menyelesaikan permasalahan via data science kan. Terus nah itu solusinya itu bisa berbentuk apa Bang? Misalkan kayak klasifikasi atau regresi gitu. Jadi secara garis besar tuh di lomba kita ngapain gitu Bang? Oke. Jadi simpelnya gini sih, kalau lomba ya biasanya benar kata Nawaf sih sebenarnya. Karena kan kita ini lomba biasanya tentang klasifikasi aja gitu ya. Karena dari segala macam teknik ya, kalau kita kaitannya sama visual gitu. Emang kalau paling mudah ya the middle and above ya ke bawahnya itu, jadi ya cuman si klasifikasi ini untuk kita gitu. Kalau misalnya mau cari yang lebih menantang lagi ya internasional biasanya. Karena kan kenapa sih gak ada cluster segala macam? Cluster ini biasanya itu untuk nangkap pola doang, pola acak, cuman dia ini nggak punya pola, makanya itu unsupervised kan dia. Jadi dia dijadiin polanya ini nanti jadiin label untuk supervise dia. Nah itu kalau misalnya ini kan udah supervise, udah ada petunjuknya, oh ternyata gambar kucing misalnya gambar gitu ya, oh ternyata label satu untuk ini untuk daerah yang subur, misalnya daerah hutan gitu, itu ada tabelnya gitu. Itu untuk kasus pertama sih, kenapa lomba-lomba di mayoritas ya di Indonesia itu masih pakai klasifikasi ya, karena faktor dari waktu, juga dari mungkin menyetarakan juga ya, yang lain-lain juga gitu. Jadi setiap region itu perlu untuk belajar lagi gitu, karena kan waktunya bisa panjang dan nggak semua itu di setiap region itu punya dosen yang mumpuni gitu. Ada pengajar-pengajar khusus gitu ya. Kalau di Jawa itulah perkumpulan dosen-dosen pakar gitu. makanya kalau bagian-bagian kita ini ya disetarain aja gitu sama mereka dengan sesuai dengan klasifikasi lomba yang disesuaikan. Terus yang tadi yang terakhir apa, lupa tadi. Objektif ya. Objektif apa ya tadi? Lupa. Objektif apa nama?
objektif perlombaan data science competition itu intinya ngapain gitu bang? Kalau objektifnya itu ya satu ya realistis saya dapat uang lah ya. Tapi lebih dari itu sih, kalian dapat gimana caranya ngelatih kesabaran kalian, terus ngelatih mentality kalian untuk ngadepin suatu masalah. Bahkan ada yang bukan bisa frustasi gitu, nggak dapat suatu yang bagus gitu kan. Kalian harus sabar juga gitu. Karena di sini juga untuk sabar itu karena nanti di dunia pekerjaan nanti objektifnya itu lebih beda lagi. Kalau kalian salah di dunia sana ya kalian tahulah ini apa akibatnya gitu. Jadi kalian di sini dituntut untuk mencari suatu problem mencari suatu solusi dari problem yang udah ditentukan gitu dengan standar yang udah ditetapkan gitu. Ya kalian harus kuat gitu objektifnya karena untuk melatih kalian gitu nantinya. Dan setelah data yang datang kalian udah tahu nih polanya, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi kalian bisa ngarahin kemana-mana lah. Kalian udah mencoba berbagai hal. Ya objektifnya juga kalian tuh udah dapat gitu kan. Oh ternyata easy lah ya gitu kalau udah melewatin gitu. Gitu sih Nawa. Kalau objektifnya terkait sama kampus ya kalian lebih paham lagi dengan apa yang diajarkan gitu. Karena kalian tuh dilatih, diasah untuk berpengalaman gitu. Karena data ini gimana ya kalau dipikirnya kayak 11-12 lah sama sama teknik yang lain gitu sebenarnya. Kalau kalian gak ada skill untuk ngolah data, nggak ada insight untuk jalannya suatu data atau membuat suatu model suatu data, ya kalian tertinggal dari yang lain gitu. Itu sih. Gimana Nawaf? Kalau dari Bang Amar kayaknya bisa nambahin deh kayaknya. Coba Bang Amar. Mungkin sedikit ya soal objektifnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan lomba data science ya objektifnya cuma satu sih, bikin evaluasi paling bagus. Maksudnya bikin matriksnya tuh jadi paling bagus. Itu kan jadi parameter buat nentuin siapa yang paling bagus di leaderboard kan. Tapi di satu sisi juga perlu mempertimbangkan dari segi metodenya itu gimana, karena ada penilaian di saat presentasi. Nah itu bakal beda juga sama apa yang kita kerjakan kalau misalkan di real life ya. Kalau di real life itu bukan sekedar matriksnya yang bagus, tapi dari segi efisiensi paling penting biaya sih. Jadi biaya itu paling penting buat kalau di real life-nya. Jadi kalau misalkan di data science intinya itu bikin matriks yang paling bagus, terus habis itu dan metodenya itu nggak ngawur-ngawuran gitu. Jadi harus sesuai dengan aturannya dan matriks yang bagus. Karena bakal dipertanggungjawabkan kan hasil dari leaderboard kalian. Kalian bisa aja, misalkan kalau kasus kita kemarin itu kan ngebaca angka dari lembar pemilu itu kan ada angkanya, terus kita baca. Itu bisa aja teman-teman, kan data tesnya kelihatan, teman-teman bisa tulisin secara manual angka-angkanya, terus teman-teman submit. Itu pasti jadi paling bagus di situ. Tapi balik lagi, ntar kan ada pertanggungjawaban di presentasi apa yang kalian kerjakan itu kan dilihat. Jadi di satu sisi teman-teman harus ngejar matriks yang paling bagus, di satu sisi juga teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman kerjakan. Mungkin itu sih. Oke, cukup jawab Bang. Terima kasih Bang. Oke teman-teman, masih ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Ini mumpung waktunya masih ada, dimanfaatin sebaik-baiknya. Siapa tahu masih banyak yang bingung gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang Nawaf lagi mau tanya lagi? Iya, ini cuman penasaran aja sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya penggunaan pre-trained model di dalam perlombaan itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Bang? Sebenarnya tergantung ini ya, ketentuan lombanya. Tapi kebanyakan kasus kayaknya sah-sah aja. Pre-trained model itu. Misalkan ngelatih bagus aja gitu. Kita bisa fine tuning lagi kan dari pre-trained model itu kita bisa fine tuning. Kayaknya
di semua kasus sebenarnya sah-sah aja sih. Kalau pasti kita butuh fine tuning ya, butuh fine tuning. Kita kan nggak mungkin pakai kelas yang kelas dari model asli kan, kita nggak mungkin sih. Kita nyesuaiin kelas atau label sama data yang kita punya gitu. Jadi kita ujung-ujungnya ngelatih lagi gitu. Nah, bedanya kan preterm sama dari scratch kan cuman dari bobot model yang kita gunain gitu. Sebelumnya kita pakai bobot acak random dari scratch atau dari model yang dilatih gitu. Nah, ujung-ujungnya sama, kita training lagi ya. Untuk di kebanyakan kasus lomba itu sah-sah aja. Mungkin itu aja. Oke, gimana Bang Nawal? Apakah terjawab? Atau mau ada yang ditanyain lagi? Udah dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain kali ada yang mau nanya. Oke, dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, Dona Maya Puspita, silakan. Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Dona dari angkatan 2023. Jadi pas lomba itu ada nggak sih Bang kayak hal-hal yang sederhana gitu atau kayak detail kecil yang kebanyakan tuh nganggep itu sepele gitu atau nggak penting tapi ternyata tuh berpengaruh besar Bang pas lomba. Ada nggak ya Bang? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Dona. Jadi sebenarnya detail kecil tuh perlu ya kita baca secara secara seksama ya untuk rule-nya gitu. Jadi ada pas itu lomba yang dimana itu harus satu hal gitu yang itu ditekankan banget gitu untuk dicantumkan gitu, dan itu berpengaruh ke hasil penilaian juri gitu, karena metode itu udah bagus gitu, cuman karena hal tersebut nggak dicantumkan gitu, nah itu membuat si peserta ini mengalami penurunan segi penilaian gitu, itu ada. Dan itu tuh harus penting ya untuk kayak menjaga kita, kayak selama kita membuat suatu paper, objektivitas tinggi itu perlu, kayak misalnya kita ini harus target-targetnya gitu, itu harus ada sesuai nama detail kecil yang ada di juri gitu. Sama yang mungkin lebih diperhatiin aja lagi gitu, kalau di visual apalagi gitu, di visual lomba-lomba visual gitu, itu lebih penting. Kayak kita harus interpretasi secara baik gitu, dan itu tuh harus memberi makna terkesan untuk orang-orang gitu. Ya itu mungkin itu aja sih Dona, perlu ya, penting untuk detail kecil itu. Mungkin sih nambahin mungkin terkait dengan lomba ya, tadi kan mungkin detail kecil terkait dengan bagian hasil dari lombanya, kayak misalnya visualisasi di detail visualisasinya, kemudian di papernya. Nah, balik lagi ke awal tadi bahwa kalau misalkan ngikutin lomba, paling penting itu satu, tahu rules-nya. Jadi kita harus baca booklet dari panitia, itu banyak detail-detail kecil yang bisa jadi kalau bisa kelewat jadi fatal. Misalkan deadline lomba, nah deadline lomba itu penting. Jadi kalau misalkan teman-teman udah fokus banget ngerjain, terus udah dapat hasil yang bagus, tapi lupa submit, kan jadi sia-sia gitu. Jadi detail-detail kecil kayak gitu perlu diperhatikan juga dari bookletnya. Kayak misalnya tadi deadline, terus habis itu peraturan lombanya, misalkan penamaannya seperti apa, terus habis itu apa yang perlu dikumpul, terus ya harus lainnya gitu perlu diperhatiin. Itu detail-detail kecil yang teman-teman gak boleh lewatin gitu. Kalau lewatin mungkin bisa aja pengurangan nilai atau bahkan bisa diskualifikasi. Jadi perlu diperhatiin lah. Jadi setiap dari babak itu kan ada technical meeting. Nah teman-teman ikutin lah semua alur dari perlombaannya, dari mulai
pembukaan, terus technical meetingnya, apa aja yang dibahas di situ, teman-teman coba cerna. Kalau misalkan ada yang bingung terkait dengan teknik lombanya, tanyain aja ke panitianya langsung gitu. Jadi pokoknya tetap penting detail-detail kecil itu dari segi lomba maupun dari segi alur lombanya ataupun technical hasil yang teman-teman buat, itu perlu diperhatiin juga. Gini. Oke, bagaimana Dona? Apakah sudah terjawab atau ingin ditanyakan lagi? Terjawab Bang, terima kasih banyak. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Apa sudah cukup? Oke, mungkin karena nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh deh Bang, boleh dikasih closing statement-nya, mungkin berupa semangat atau kayak saran-saran gimana buat kami yang baru pemula ini bisa dibilang untuk kedepannya nanti untuk lomba ini Bang. Masing-masing satu ya Bang ya, dari Bang Miftahul Huda, dari Bang Abdur, dari Bang Amar. Waduh, agak berat ya ini ya. Pertama sih kalian harus tetap semangat ya, karena mencoba itu lebih baik daripada tidur. Bener nggak? Bener. Jadi kalian harus semangat aja gitu ya. Kegagalan tuh biasa gitu. Kalau kalian gagal 10 kali, tiba-tiba 1 kali berhasil jadi dosen kan ngeri juga kan gitu. Jadi kalian harus banyak mencoba gitu, segala kemungkinan gitu. Itu dalam hidup juga banyak cobaan kan, makanya dicobain aja daripada nggak ada cobaan sama sekali gitu. Itu dari saya sih. Untuk Bang Miftah boleh? Apa ya? Ini nggak ada kata-kata semangat sih. Untuk Bang Amar aja mungkin kayaknya keren kata-kata dari Bang Amar. Waduh. Kalau dari aku mungkin ya kata-kata semangat itu cuman jadi kata-kata doang kalau misalkan teman-teman nggak berusaha untuk nge-push lombanya gitu, nggak berusaha untuk mempelajari apa yang ada di lombanya. Jadi lomba itu bukan sekedar menang dan kalah sih. Jadi lomba itu bisa kita melihat bagaimana perkembangan yang ada di luar gitu. Jadi kita nggak cuman ada di kampus doang, tapi kita bisa melihat gimana orang-orang yang ada di luar. Terus habis itu kita bisa melihat parameter teman-teman kita yang lainnya gitu. Jadi kita bisa termotivasi tuh, bisa semangat buat lebih giat belajar lagi untuk bisa menyamai level teman kita yang jago-jago lah di luar sana juga. Banyak banget teman-teman yang lebih jago lagi. Terus kalau kalau misalkan kita gagal di perlombaan itu nggak ada masalah, dan jangan menyerah gitu, karena kita nggak tahu kemenangan kita ada di percobaan keberapa gitu. Jadi kalau misalkan di percobaan 10 kita masih gagal, mungkin aja di percobaan 11 kita bisa berhasil. Jadi jangan pernah berhenti buat berusaha. Oke, itu dia kata-kata hari ini dari abang-abang kita ya. Oke, semoga teman-teman bisa serap meet kita pada hari ini, apapun itu. Semoga hal-hal yang bisa bermanfaat bisa teman-teman bisa teman-teman ambil gitu lah ya, ambil baiknya, buruknya. Mohon maaf juga apabila mungkin ada kekurangan dari kami sebagai penyelenggara. Mungkin terakhir teman-teman, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk yang bisa on cam, mohon untuk on cam ya teman-teman. Boleh sebentar aja teman-teman. On cam dulu teman-teman. Kenapa nggak dari tadi kayak gini gitu ya, on cam gitu. Oke. Teman yang belum nih mana?
kita langsung saja kita SS ya. Formal dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Maaf, saya tadi tiba-tiba keluar teman-teman.